Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis data prediksi diabetes. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya India Astanti dengan NIM 103012300101. Saya Arden Nugraha dengan NIM 103012300404. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ardiansyah dengan NIM 103012300002. Kami akan menganalisis data prediksi diabetes, yaitu dengan menggunakan data prediksi diabetes yang kami ambil dari kaggle.com, yaitu diabetes prediction dataset. Ini merupakan data mentahnya, yaitu ada gender, age, hypertension, heart disease, smoking history, BMI, hemoglobin A1C, blood glucose level, dan diabetes. Data ini kami akan korelasikan dengan diabetes. Selanjutnya adalah hipotesis dari data mentah yang pertama. Ini adalah hipotesisnya. Yang pertama adalah gender. Gender merupakan, di dalam data ini gender berisi dua, yaitu female dan male, yaitu perempuan dan lelaki. Tapi korelasinya sangat rendah dengan diabetes karena gender apapun itu bisa saja terkena diabetes. Namun di data ini gender perempuan lebih banyak. Kemudian selanjutnya di data umur atau age, pada umur segini, pada datanya pada umur 80 tahun, rata-rata itu telah terkena diabetes karena pada umur tersebut rentan terkena diabetes dan kadar lemak di dalam tubuhnya juga semakin meninggi. Kemudian selanjutnya hipertensi. Di sini korelasinya dengan diabetes itu orang terkena hipertensi belum tentu terkena diabetes, dan orang yang terkena diabetes menderita penyakit diabetes belum tentu juga terkena hipertensi. Kemudian heart disease. Orang yang terkena heart disease belum tentu terkena penyakit diabetes, namun orang diabetes bisa saja mempunyai penyakit heart disease atau serangan jantung. Kemudian smoking history. Di sini ada yang tidak pernah merokok dan juga ada yang tidak mempunyai informasi. Kemudian ada yang merokok, itu belum tentu juga mereka berkorelasi dengan diabetes. Selanjutnya pada data BMI Body Mass Index, yaitu di sini rata-ratanya 27,15 sampai 31,43 itu sudah termasuk diabetes. Orang-orang yang obesitas, jadi mungkin akan sangat berkorelasi dengan diabetes karena orang-orang yang memiliki massa tubuh sudah masuk obesitas itu akan gampang terkena diabetes. Kemudian selanjutnya pada data hemoglobin A1C, yaitu ada di rata-rata 5,97 sampai 6,25, itu sangat berkorelasi dengan diabetes karena tekanan darah mempengaruhi diabetes. Kemudian selanjutnya blood glucose level, ini merupakan data yang sangat berkorelasi dengan diabetes karena ini mempengaruhi kandungan gula darah yang ada di dalam tubuh. Itu merupakan hipotesis dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan masuk di pengolahan data, yaitu kita akan membahas terlebih dahulu scatter plot yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, seperti yang bisa kita lihat, ini adalah scatter plot antara AIDS dan diabetes. Mulai dari umur 20, mulai ada peningkatan orang yang terkena diabetes hingga umur 70. Dan di umur 70 mereka mengalami penurunan. Dari gambar ini aja kita sudah bisa mengambil kesimpulan kalau hubungan atau keterkaitan antara AIDS dengan diabetes sangat rendah. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya scatter plot hipertensi terhadap diabetes. Seperti yang bisa kita lihat scatter plotnya, karena korelasinya sangat rendah, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara hipertensi dengan diabetes. Oke, selanjutnya scatter plot heart disease dengan diabetes. Seperti yang bisa kita lihat juga, ini sama seperti sebelumnya, kosong karena korelasinya sangat rendah. Nilai korelasinya sangat rendah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, sekarang lanjut ke scatter plot BMI terhadap diabetes. Dilihat dari data plotnya ini, yaitu data BMI itu naik pada 30 ke atas. Nah, disitu membuktikan bahwa masuk ke dalam kategori obesitas. Nah, namun kita belum mengetahui apakah itu membuktikan bahwa terkena diabetes atau belum. Karena obesitas di sini tuh bisa jadi
itu tuh lemak dalam tubuh atau massa ototnya. Oleh karena itu data BMI ini tuh tidak berpengaruh signifikan terhadap diabetes. Oke, sekarang lanjut ke scatter plot antara hemoglobin terhadap diabetes. Nah, dilihat dari datanya ini, data hemoglobinnya ini naik pada 5,7 hingga 7 ke atas. Nah, di sini membuktikan bahwa orang dengan hemoglobinnya 5,7 di sini 7 ke atasnya ini dapat didiagnosa terkena diabetes. Oleh karena itu, data hemoglobin ini berpengaruh terhadap data diabetesnya. Oke, sekarang lanjut ke scatter plot antara glukosa level terhadap diabetes. Nah, di sini pada data glukosa levelnya ini kadar gulanya itu naik pada 126. Nah, di sini juga naik lagi pada kadar gula 200. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa orang dengan kadar gula 200 ke atas itu dapat didiagnosa terkena diabetes. Oleh karena itu, data glukosa level ini berpengaruh terhadap data diabetesnya. Selanjutnya merupakan korelasi. Ini adalah dari R Studio. Ini merupakan korelasi antara diabetes dan AIDS, yaitu korelasinya adalah 0,258008. Kemudian korelasi antara diabetes dan hipertensi adalah 0,1978232. Kemudian yang ketiga adalah korelasi diabetes dan heart disease, yaitu 0,1717268. Yang keempat adalah korelasi antara diabetes dan BMI, yaitu 0,2143574. Yang keempat korelasi antara diabetes dan hemoglobin, yaitu 0.40006603. Kemudian yang terakhir adalah korelasi antara diabetes dan blood glucose level, yaitu 0,419558. Dan karena pada data tersebut berada di bawah 0,5, berarti bisa kita simpulkan korelasinya itu berada di low positive correlation. Kesimpulan dari data analisis kami tentang diabetes adalah memiliki korelasi yang sangat rendah, dikarenakan bisa kita lihat diabetes dengan blood glucose level yang paling tinggi adalah 41, dan untuk korelasi yang paling rendah adalah diabetes dengan heart disease, yaitu 0,17. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, kalau itu tadi di antara 0,5 dan 0 itu low positive correlation. Jadi dari kesimpulan 6 data tersebut kita bisa mengambil kesimpulan kalau semuanya itu low positive correlation terhadap diabetes. Sekian dari hasil analisis dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah-salah kata. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.